Mas Anang itu kan setiap momen, apapun itu, biasanya dibuatkan lagu. Apa memang inisiatif lagu itu berangkat dari apa Mas biasanya? Bikin lagu karena apa? Karena memang peristiwanya ada momennya, ada momennya yang memang men-trigger perasaan untuk ini disampaikan menjadi sebuah karya. Karena memang momen yang terjadi itu kan semua kehendak Tuhan. Nggak ada kan kejadian di dunia yang tidak melalui izin Tuhan, tidak ada. Jadi memang Tuhan memberikan inspirasi kepada kayak aku sebenarnya aku kan ini penerus ilham, bukan pencipta. Penciptanya Tuhan. Iya. Aku tuh orangnya juga kan kalau dibilang melankolis ya gitu ya. Orangnya tipe yang perasa dan sensitif. Maksudnya aku memang mungkin nggak jago untuk menciptakan lagu karena nggak bisa buat alat musik, tapi ada beberapa laguku yang aku ciptain sendiri dan enak gitu. Maksudnya kadang-kadang tercetuslah itu kayak tadi Mas Anang, dari momen-momen, dari cerita orang atau dari keadaan tiba-tiba jadi sebuah lagu. Nah ini, sayang aja aku nggak diasah dari dulu, Gus. Gitu ya? Iya. Nih, lagu yang paling trending waktu itu Jodohku. Nah, saat lagu itu dibuat, apa Anang udah yakin betul kalau Asa itu jodohnya Mas Anang? Aku sih yakin. Kalau aku sih yes. Dia yang masih so-so waktu itu. Oh, dia masih bingung? Masih galau? Wajar, kenapa? Karena memang posisi dia sebagai anaknya masih remaja. Dia bertemu Duda. Duren lah ya? Ya, Duda lah ya. Apapun pertimbangan dia cukup kompleks untuk menentukan hal itu. Makanya aku sebagai laki-laki, bahwa kita kan jiwanya hunter. Sebagai laki-laki itu dan nasnya manusia laki-laki hunter, pemburu. Aku nggak boleh nggak memburu dia untuk berhasil. Apapun aku lakukan dengan cara menciptakan lagu tersebut. Atau itu bagian dari ngerayunya Ashanty menggunakan lagu itu? Yes, pasti. Jadi doa kan? Jadi doa, iya karena ucapan memang doa. Makanya saya paling nggak setuju kalau ada orang mendoakan orang lain jelek. Karena doa itu akan kembali kepada kita. Ya. Nah, itu benar. Apa yang membuat Ashanty yakin menerima Mas Anang waktu itu? Menerima Mas Anang karena saat itu saat itu ngerasa kayak udah cocok. Atau tak pikir karena khilaf gitu? Ya sedikit lah. Karena cocok. Terus kita saat itu aku mencarikan memang pendamping hidup ya gitu. Kalau kita zaman sebelum-sebelumnya kita nyari yang begini gitu. Tapi saat itu aku bilang aku ngerasa klik, aku ngerasa cocok, aku juga nyaman dengan keadaan, artinya aku juga udah merasa bukan hanya mencintai dia, juga mencintai anak-anaknya. Karena saat itu kan untuk menikahi Duda dengan anak dua nggak mudah, Gus. Aku belum pernah punya anak, tiba-tiba aku image masyarakat juga ya? Tiba-tiba aku cuma takut dulu, nih nanti kalau misalnya aku punya anak dari aku sendiri, apa aku masih bisa cinta sama mereka berdua gitu. Aku kan manusia. Terus dulu mikirnya, oke, jangan mikir terlalu jauh. Kira-kira kalau mereka nakal, atau mereka kenapa-napa, aku mau marah. Aku orangnya nggak bisa nahan-nahan kalau mau marah kan. Aku harus gimana gitu kan, banyak. Tapi saat kita menjalani itu nggak terlalu banyak kita pikirin. Ibaratnya kayak, udah kamu nggak usah mikirin terlalu jauh, dijalanin aja gitu. Dan saat itu, waktu itu aku ngerasa udahlah bismillah, aku yakin dengan pilihan aku, ya mudah-mudahan ini yang terbaik dan terakhir buat aku. Dulu mikirnya kan gitu. Gitu, benar nggak? Benar bro. Kalau aku merasa aku yakin dia yang benar, aku benar. Dia yang benar. Aku benar memilih kamu, kamu memilih aku, itu kan kamu yang tahu. Oh iya benar juga. Karena memang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Itu yang benar. Kamu nggak merawat, aku nggak gitu kan? Ya. Tapi kan saya sering bilang bro, memang hati cewek itu seperti nggak bisa. Gus, dia nggak akan nemuin lagi perempuan seperti aku, Gus. Kalau aku tuh orangnya lagi bahaya, nggak bisa. Karena nggak ada. Nggak bisa. Itu sama aja kamu ngomong bahwa kamu akan mencari perempuan lain. Nggak, maksudnya karena aku itu bukan perempuan yang melihat dari materi. Saat aku bertemu sama dia juga dia dalam keadaan yang benar-benar belum punya apa-apa? Ya hanya kita yang tahu, dan kita berjuang tuh berdua saat itu, benar-benar berdua sampai akhirnya rezeki bolak-balik lah gitu ya, kita sama-sama saling take and give lah gitu. Jarang loh mas, karena biasanya cewek itu seperti saya bilang, cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya, makanya aku bilang dia nggak akan nemuin lagi istri kayak aku. Unlimited loh bro. Unlimited ya? Dijaga. Rare ya dia. Daging kali. Rare. Kau mempunyai nama yang sungguh indah seindah hatimu. Pastinya engkau dilahirkan dengan penuh cinta dari seorang ibu yang sangat mencintaimu dan menyanjungmu. Mungkin itulah mengapa aku bisa mencintaimu begitu besar.
Kamu adalah salah satu alasan aku menikahi laki-laki yang kebetulan adalah ayahmu. Kaulah alasanku menikahi ayahmu. Ya. Gini Gus, Sebenarnya lebih cinta Aura apa ayahnya sih? bukan ya pasti cinta ayahnya. Tapi ada orang yang menikah dengan duda akhirnya atau sebaliknya Tapi ya. nggak bisa menerima anaknya. Nggak bisa menerima anaknya, akhirnya hidupnya bagai di neraka. Kalau aku waktu itu nggak bisa mencintai anak-anak dia, aku pasti nggak nikahin dia. Karena aku nggak mau ada di hidup, aku nggak mau hidupku nggak bahagia dong. Udah aku menikahi dia, waktu itu kita lagi dengan kondisi yang ya bukan enak-enak banget kan saat itu. Tapi aku harus dengan keadaan yang seperti itu. Jadi aku berpikir kalau aku nggak bisa cintai Aurel dan Azriel, aku nggak akan nikahin bapaknya saat itu. Oke, aku pernah bilang, Bun ya, kita pulang dari sini, aku habis lihat si Arsi di mobil, dia mau ke DPR waktu itu. Saya bilang, Mas Anang tuh keren loh. Jadi dari yang pertama ke kedua itu soft landing loh. Saya bilang sama dia soft landing. Jadi apa ya, image Ibu Tiri itu galak, itu nggak ada di Asari. Dan ini saya yakin karena dianya keren gitu loh. Tapi aku galak gue sama anak. Ya tapi kan image galak karena sayang kan. Iya, bukan karena kejam gitu. Iya, tapi gue salah ngomongnya. kan Iya, Tapi maksudnya kan soft landing Ibu loh. Tiri kejam ya itu. Udah yang- kita berantem aja yuk. Ini kan 9 tahun kalian menikah nih. Ya. Yes. Dan bahkan kita lihat jauh. 11 tahun bersama. 11 tahun bersama, 9 Ya, tahun 9 tahun menikah. nikah. Iya, Oke. Dan kayaknya jauh banget dari gosip. Romantis terus. Pertanyaan saya, rahasianya apa sih? Kalau romantis terus nggak mungkin. Kita pasti ada up and down. Tapi kita orang pasangan yang pintar untuk kita pasangan yang pintar untuk tidak memperlihatkan keadaan-keadaan yang kurang nyaman untuk dilihat oleh orang lain. Gitu loh Gus. Sebetulnya hanya mau mengalah atau tidak. Kuncinya cuma itu. Ya. Kalau kita mau mengalah, ngalah itu banyak istilahnya. Dan ngalah bentuk kalah ya? Bukan. Dalam keluarga mengalah untuk istri. Tapi dia nggak pernah ngalah. Gus, kalau Mengalah untuk Ya, dia nggak pernah ngalah, Bu. Enggak. emosi diri, mengalah untuk maunya. Pada saat berantem, Kalau berantem. pikiran akan timbul berbagai choice, Pilihan. pilihan. Lu mau kemana dengan berantem? Mau milih yang buruk, milih yang baik, milih yang silakan. Oke. Artinya kita mengalah, bahwa mengalah untuk tidak melakukan hal yang buruk. Oh. Jadi gini Gus, Mas Anang Gus, dalam hari-hari itu dia kelihatannya sepertinya mengalah sama aku. Tapi kalau dia lagi marah, kita lagi berantem, dia nggak pernah mengalah. Hal yang prinsip harus aku yang ngalah. harus didudukkan dengan baik. Karena di dalam rumah tangga tidak boleh yang nyetir 2 orang. Kalau mau dicoba aja mobil ini setir dua orang juga. Nanti kayak 2005 tahun lagi ada deh. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Itu sama dengan hal yang bahwa manusia punya 2 otak. Nggak ada. Itu nggak diciptakan. Yang jelas kalau saya mengatakan masalah yang diselesaikan dengan emosi tidak akan pernah mendapatkan solusi. Aku sih sekarang kebanyakan kalau berantem sama dia diem. Mendingan aku diem dulu, tahan. Karena kalau kita sama-sama, kalau dulu enggak kan, dia gondok, aku gondok, jadinya buar gitu loh. Dadar gitu ya? Iya. Tapi Bang, karena Rasulullah mengatakan asumtu hikmah wa qaulun fa'ilu. Diam itu adalah hikmah. Ya. Tapi sedikit orang yang mau diam. Maka saya katakan diam itu emas. Makanya pas kemarin lebaran istriku minta emas tak suruh diam. Gus. Aurel menikah nih. Lah, nasihat yang diberikan untuk bekal pernikahan dari kalian untuk Aurel apa? Saat Yang itu? aku waktu itu pesan persis seperti yang waktu aku nangis di siraman. Itu adalah jujur aku minta Aurel seperti itu. Kamu harus ikut dengan suamimu. Suamimu adalah imam kamu. Kamu harus dengar apapun yang diminta oleh suami kamu. Dan jangan pernah berkata keras dan menghardik suami kamu. Apapun, kamu harus sabar. Itu Karena ya. memang surganya istri Ya, suaminya. manut sama suami. Manut sama suami. Pada saat kamu membentak suamimu, membuat tidak nyaman suamimu, nanti catatanmu akan ada. Lama-lama anak jadi ustadz ini. Enggak, itu Jadi kan bisa dibalik, anak jadi ustadz, mau jadi Iya juri, Indonesian juga. Idol ini. Itu pengalaman dari Jadi bertemu Gus banyak jadi pihak, YouTuber, gitu. jadi entertainer, dia jadi Kan ustadz. namanya udah Gus Arsa. Oke, jadi saya dari kisah mereka berdua ini, saya langsung bisa nulis nih. Cinta hadir karena perkenalan, bersemi karena perhatian, dan bertahan karena kesetiaan. Gawat. Aduh. Gawat. Sekarang aku punya game untuk kalian berdua, tolong dijawab dengan cepat.
Ini bahaya ini. Karena saya tahu mau nih Capek dah. keharmonisan Anang dan Asanti ini kan. Semua orang Indonesia ngiri loh Kok sama nggak kalian. ditahu sih, Bun? Ada kuis-kuisan, Bun? Nggak tahu Ustadz masa pakai kuis-kuisan sih. Ya kan milenial. Oh iya, betul. Canda Gus. Ini untuk Asanti dulu ya. Tolong dijawab dengan cepat. Menurut Asanti, Mas Anang milih yang mana nih sebenarnya? Biru atau hijau? Hijau. Ya jelas namanya Anang hijau sih. Tapi lagunya ada yang judulnya biru. Biru. Yang kedua, Jember atau Jakarta? Jember asal dari dia. Jember. Nasi merah atau nasi hitam? Nasi merah. Oh, dia. nasi merah. Betul nggak bro jawabannya si Asanti? 100% betul. Oh, gimana? Bener. Hari-hari yang ngurusin aku. Oh iya ya, kita Dia orang ngu- lain. dia- Gimana? Sekarang Mas Anang, kira-kira Asanti akan pilih yang mana nih? Di Yes, antara dua pilihan ya. ini. Nomor 1, cilok atau siomay? Cilok, Oh, cilok. Pink atau fuchsia? pink, Pink. Ayam balado atau jengkol balado? jengkol balado. Oh, Firm. cantik-cantik penggemar Jengkol. Bener Asanti? Confirm. Oh itu makanan Favorit. paling nikmat itu. Oke, saya kasih tips supaya bau jengkol hilang dari mulut kita. Ada caranya. Apa? Habis makan jengkol, makan pete. Iya, bau jengkolnya hilang. Aku pernah Gus sekali apa dua Itu kali penyakit ngelakuin itu. Namanya. Wis mampu Aduh. mencangkem membunuh orang. Kan setelah makan pete, bro, bau jengkolnya hilang. Ganti bau pete. Pernah aku satu waktu di puncak makan dua-duanya Gus. Ah, terus? Akunya nggak nyaman banget. Gak bisa itu digabung. Lu aja nggak nyaman apalagi orang sekeliling. Iya, ini nyiksa aku 2 hari. Tapi aku kalau habis makan tuh hari itu doang. Besoknya udah nggak. Kenapa? Aku tuh langsung minum. Perasaan kamu, minum Bu. kopi. Perasaan kamu. Aduh, kamu nggak mikirin perasaan yang di sebelah. Perasaan kamu. orang lain ya. Aduh. Ternyata Masa cantik, makanan jadi perkara ya? Aduh. Tapi cewekmu ribuan. Iya. Kalau sama ayam Malah nggak asin. sadar gimana sih? Enggak nyampe 1000 lah Loh, pegawai. itu kan